Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amalia Yutami dari kelas M04 dengan NIM 19508010111054 akan menjelaskan mengenai tata cara pengerjaan soal pengkajian stok materi korelasi dan regresi. Berikut merupakan soal yang akan dikerjakan. Sekarang kita akan mengerjakan soal pertama tentang korelasi. Dari soal dapat diketahui nilai suhu dan BOD. Suhu memiliki satuan Celcius, sedangkan BOD memiliki satuan miligram per liter. Karena memiliki satuan yang berbeda, maka perlu dilakukan penyetaraan dengan mengubah nilainya ke ln, seperti berikut. Selanjutnya adalah membuat scatter plot dengan cara memblok data suhu dan BOD, lalu klik Insert, lalu pilih Insert Scatters, lalu pilih yang ini. Setelahnya kita klik Art Chart Element, pilih yang Axis Titles, lalu klik yang Primary Horizontal untuk memberi keterangan untuk suhu, lalu klik lagi Art Chart Element dan pilih Axis Titles yang Primary Vertical untuk memberi keterangan untuk BOD. Kita hapus saja chart title-nya, setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Nah, dari scatter plot ini dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, maka di saat yang sama nilai BOD pun akan semakin meningkat. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan. Nilai suhu kita umpamakan dengan nilai X, dan nilai BOD kita umpamakan dengan nilai Y. Selanjutnya, kita cari nilai XY dengan cara mengkalikan antara nilai X dan nilai Y. Selanjutnya, kita cari nilai X kuadrat dengan cara mengkuadratkan nilai X. Kita pakai dua angka di belakang koma. Selanjutnya, kita cari nilai Y kuadrat dengan cara mengkuadratkan nilai Y. Seperti berikut. Kita pakai dua angka di belakang koma. Setelah semua nilai telah ditemukan, hitung jumlahnya. Lalu tarik ke samping agar pekerjaan kita cepat selesai. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai RXY, di mana rumusnya adalah nilai N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, lalu dibagi dengan akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dikalikan N dikalikan sigma Y kuadrat, lalu dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, agar mudah saya membagi perhitungannya seperti ini. Nah, didapatkan hasil akhir sebesar 0,72. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa RXY bersifat positif. Maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah, artinya jika suhu meningkat, BOD pun juga meningkat. Adapun hubungan keeratan antara suhu dan BOD tergolong kuat atau sangat kuat karena berada dalam interval 0,7 sampai 0,8. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal nomor 2, dapat dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 yakni tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 adalah terdapat hubungan antara suhu dan BOD. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Pada soal ini, diketahui bahwa ukuran sampelnya yang diibaratkan dengan huruf N adalah 10, serta untuk tingkat kesalahannya adalah alfa sama dengan 0,05. Lalu untuk distribusi sampling, kita ibaratkan dengan huruf T. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik kritis, di mana derajat bebasnya atau dB ditentukan dari nilai N dikurangi 2, yakni 8. Selanjutnya, untuk mengetahui T tabel dapat menggunakan rumus plus minus T alfa dibagi 2 titik koma dB.
lalu dituliskan menjadi 0,05 dibagi 2 kan 0,025. Lalu di titik koma itu dB-nya 8. Nah, nilai T tabel itu dapat dicari pada tabel T dengan nilai yang sudah kita dapatkan di sini. Kita cari kolom dengan nilai 0,025 dan baris dengan nilai 8. Nah, titik temunya itu merupakan nilai T tabel yang kita cari, yakni 2,30600. Selanjutnya adalah membuat daerah penolakan atau penerimaan H0. Nah, nilai T tabel digunakan sebagai titik dalam grafik. Dapat dilihat seperti inilah grafik yang kita dapatkan. Setelahnya, kita melakukan statistik uji dengan rumus T hitung, yakni RXY dikalikan akar N dikurang 2, selanjutnya dibagi akar 1 min RXY kuadrat. Nah, agar mudah, saya membagi perhitungannya seperti ini. Nah, untuk nilai RXY sudah kita dapatkan dari perhitungan soal pertama. Nilai RXY yakni adalah 0,72. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai T hitung. Nah, didapatkan hasil akhir yakni 2,94, di mana dapat ditarik keputusan bahwa T hitung lebih besar dari 2,94. Yang berarti tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara suhu dan BOD. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 3. Langkah pertama adalah membuat permisalan, yakni X untuk suhu sebagai variabel independen dan Y untuk BOD sebagai variabel dependen. Seperti sebelumnya, karena suhu dan BOD memiliki satuan yang berbeda, maka nilainya diubah menjadi ln. Selanjutnya, membuat scatter plot dengan tata cara yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, garis pada scatter plot ini menunjukkan sebuah tren linear positif, yang berarti pada nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, maka di saat yang sama nilai BOD juga meningkat. Selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan. Nah, data yang digunakan untuk tabel perhitungan ini sama seperti data yang telah kita gunakan pada perhitungan korelasi sebelumnya. Untuk suhu itu kita umpamakan sebagai nilai X, dan untuk BOD kita umpamakan sebagai nilai Y. Selanjutnya untuk nilai X dan Y, kita kalikan antara nilai X dan nilai Y. Untuk nilai X kuadrat, langsung saja kita kuadratkan nilai X-nya. Begitu pula dengan nilai Y kuadrat. Begitu pula dengan nilai Y kuadrat. Jangan lupa untuk menggunakan dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita jumlahkan. Lalu ditarik ke samping seperti di langkah yang sebelumnya. Nah, setelah semua nilai pada tabel perhitungan diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung model estimasi dengan menghitung nilai B dan A. Kita hitung nilai B terlebih dahulu dengan rumus N dikali sigma XY, lalu dikurang dengan hasil perkalian sigma X dikali sigma Y. Setelahnya dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, saya menghitungnya seperti ini.
Nah, didapatkan hasil akhir sebesar 6,27. Nah, sekarang kita hitung nilai A. Adapun rumusnya adalah sigma Y dibagi N, lalu hasilnya dikurangi dengan B dikali sigma X dibagi N. Agar mudah, saya melakukan perhitungannya seperti ini. Sehingga didapatkan hasil akhir sebesar min 19,02. Dari nilai B dan A yang didapatkan, dapat diketahui model estimasi atau rata-rata variabel independen adalah G sama dengan min 19,02 ditambah 6,27X. Adapun interpretasi dari model estimasi tersebut adalah pada nilai intercept A, yaitu min 19,02, berarti apabila suhu konstan, maka estimasi kelimpahan BOD sebesar min 19,02 sama dengan 5,5 mg per liter. Ini adalah transformasi balik dari ln agar kembali mengikuti satuan data aslinya. Sedangkan untuk slope-nya yaitu nilai B, yakni bernilai 6,27. Berarti setiap kenaikan suhu sebesar 1%, maka akan mengakibatkan meningkatnya kelimpahan BOD sebesar 6,27%. Dalam interpretasi ini, menggunakan satuan persen karena data yang dianalisis mengalami transformasi ke satuan plon. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 4. Di soal ini, kita gunakan model estimasi yang telah ditemukan sebelumnya. Untuk data X dan Y yang kita gunakan sama seperti sebelumnya juga. Nah, sekarang kita cari nilai duga dengan cara seperti berikut. Selanjutnya kita tarik saja agar cepat selesai. Nah, setelah didapatkan semua hasilnya, jangan lupa untuk dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, sebelum melengkapi tabel kembali, kita harus mencari nilai rata-rata variabel dependen terlebih dahulu dengan rumus sigma Y lalu dibagi N. Nah, selanjutnya kita kembali ke tabel. Kita cari nilai duga dikurang rata-rata variabel dependen dengan cara sebagai berikut. Agar rumus tidak berubah, jangan lupa untuk dikunci seperti ini. Kita enter, dan kita tarik agar pekerjaan kita cepat selesai. Nah, setelahnya kita cari nilai kuadratnya. Jangan lupa untuk menggunakan dua angka di belakang koma. Selanjutnya, kita cari nilai pengurangan dari Y dikurang rata-rata variabel dependen. Dengan cara jangan lupa untuk diberikan kunci agar nilai tidak berubah. Setelahnya, kita kuadratkan nilai yang telah kita temukan tadi. Jangan lupa untuk menggunakan dua angka di belakang koma. Setelahnya, kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah semua tabel terisi, kita cari nilai R kuadrat dengan rumus sigma nilai duga dikurang nilai rata-rata variabel dependen dikuadratkan, setelahnya dibagi dengan sigma Y dikurang rata-rata variabel dependen dikuadratkan. Didapatkan hasil sebesar 0,52. Nah, sekarang kita interpretasikan. Jadi, banyaknya nilai kandungan BOD yang dapat dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 5. Apakah pengaruh nitrat terhadap kelimpahan fitoplankton bersifat signifikan? Langkah pertama adalah membuat pernyataan hipotesis. H0 berarti kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, dan H1 yaitu kandungan suhu mempengaruhi BOD. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Pada soal ini diketahui bahwa ukuran sampelnya yang diibaratkan dengan huruf N adalah 10, serta tingkat kesalahannya adalah alpha 0,05. Distribusi sampling diibaratkan dengan huruf F. Selanjutnya, kita cari titik kritisnya, di mana P, yakni banyaknya variabel independen dalam model adalah 1, derajat bebas sama dengan nilai P yaitu 1, derajat bebas 2 sama dengan nilai ukuran sampel dikurang banyaknya variabel independen dalam model yaitu 8. Lalu kita cari nilai
F tabel dengan cara F alfa titik koma derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Jadi dapat dituliskan itu F 0,05 titik koma 1 dan 8. Selanjutnya kita akan membuka F tabel untuk mengetahui nilainya. Di sini kita cari kolom dengan angka 1 dan kolom dengan angka 1 dan dengan baris 8 sehingga didapatkan nilainya yaitu 5,32. Selanjutnya, kita tentukan daerah penolakan atau penerimaan H0 dengan grafik sebagai berikut. Setelahnya, kita lakukan statistik uji. Kita cari jumlah kuadrat regresi dengan rumus sigma nilai duga dikurang nilai rata-rata variabel dependen dikuadratkan. Nilainya sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, yakni 0,17. Selanjutnya, kita cari nilai jumlah kuadrat tengah dengan rumus sigma Y dikurang rata-rata variabel dependen dikuadratkan. Nilainya juga sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, yakni 0,32. Dan terakhir, kita cari nilai jumlah kuadrat galat dengan mengurangi nilai jumlah kuadrat tengah dan nilai kuadrat regresi. Dan didapatkan hasilnya yaitu 0,15. Selanjutnya, kita buat tabel ANOVA. Adapun derajat bebas regresi adalah 1, derajat bebas galat adalah 8, dan totalnya adalah 9. Lalu kita masukkan jumlah nilai kuadrat yang sudah kita tentukan tadi. Nah, setelahnya kita tentukan nilai kuadrat tengah regresi dengan rumus jumlah kuadrat regresi dibagi derajat bebas regresi. Dan didapatkan hasil 0,170. Selanjutnya, kita cari nilai kuadrat tengah galat dengan membagi jumlah kuadrat galat dengan derajat bebas galat. Dan didapatkan hasil sebesar 0,019. Nah, selanjutnya kita hitung F-hitungnya dengan cara membagi antara kuadrat tengah regresi dengan kuadrat tengah galat. Dan didapatkan hasil sebesar 8,69. Untuk F-tabelnya sendiri tadi telah kita cari yakni 5,32. Nah, dapat diputuskan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, yang berarti adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar suhu mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Selanjutnya, kita lakukan uji T. Langkah pertama adalah membuat pernyataan hipotesis. H0 berarti kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, dan H1 berarti kandungan suhu mempengaruhi BOD. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Pada soal ini diketahui bahwa ukuran sampelnya yang diibaratkan dengan N adalah 10, serta untuk tingkat kesalahan alfa adalah 0,05. Distribusi samplingnya diibaratkan dengan huruf T. Selanjutnya kita cari titik kritisnya, di mana derajat bebasnya atau dB ditentukan dari nilai N dikurangi 2, yakni 8. Selanjutnya untuk mengetahui T tabel menggunakan rumus plus minus T alfa dibagi 2 titik koma dB, dan dapat dituliskan menjadi plus minus 0,05 dibagi 2 kan 0,025. Dan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya dari nilai ini kita cari nilai T tabelnya dengan menggunakan tabel T. Kita cari kolom dengan nilai 0,025 dan baris 8. Nah, titik temu dari baris dan kolom tersebut merupakan nilai T tabel, yakni 2,306. Selanjutnya, kita tentukan daerah penolakan atau penerimaan H0 dengan grafik sebagai berikut. Setelahnya, kita lakukan statistik uji. Kita gunakan nilai B yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu 6,27. Lalu, kuadrat tengah galat, yakni 0,02. Selanjutnya, kita cari nilai SXX, yakni dengan rumus sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Dan didapatkan hasilnya yakni minus 0,0014. Selanjutnya, kita cari nilai standar error koefisiensi atau slope. Rumusnya akar dari pembagian kuadrat tengah galat dibagi SXX.
dan didapatkan hasil sebesar 1,2. Terakhir, kita hitung nilai T hitung dengan rumus B dibagi nilai standar error koefisiensi regresi, yakni dan didapatkan hasil sebesar 5,2. Dapat diputuskan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yang berarti tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah cukup bukti untuk menentukan bahwa kandungan suhu mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.